Kawan Lamban, ini kita lagi quality control mobilnya Komandan Solo Pak Rizwan. Mobil ini memang sengaja dibikin untuk memenuhi hobi dia, yaitu buat narik flut kuda, tapi juga untuk overland sama keluarga. Jadi mobilnya harus nyaman. Ngomong-ngomong flut kuda itu kan beratnya lumayan, bisa mendekati 2,5 ton gitu kan. Memang flut kudanya ada remnya, tapi yang punya Pak Rizwan itu nggak ada remnya. Nah, itu beberapa kali cerita aja, kasus dibawa pakai double cabinnya kedorong masuk jurang, punya teman juga. Terus ada yang kedorong nabrak depannya. Karena apa? Karena memang bobotnya flut sama yang narik berat flutnya. Makanya kemarin kita saranin ya udah 80 series aja deh. 80 series dimodifikasi dikit-dikit ini kan sudah 2,5 ton kan. Jadi relatif lebih aman, dan dia punya fitur high low juga. Jadi di saat nanjak gitu bisa dipasang low-nya. Tujuannya bukan nanjaknya kuat atau enggak, high juga kuat, tapi pas turunnya itu ada engine brake-nya gitu loh. Jadi nggak ndrosor, nggak kencangan. Itu yang suka bahaya itu waktu turun gitu, atau kejadian mendadak, ngerem mendadak, itu bahaya banget kalau kita narik flut kuda. Ini mobil overland yang pakai dual motor. Ini dual motornya Tractech, udah terbukti bagus lah Tractech ya. Dilihat dari suaranya udah kelihatan gitu. Waktu narik, waktu area itu diem kayak giggle pin. Kita pasang juga di Defender, nanti kita akan tes di GOX 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Terus double motor Tractech itu untuk mobil overland menurutku overspec, cuman keren memang, ya udah anggap aja keren. Dan harganya sama 8274, sama gitu, tapi kemampuannya 2 kali lipat, 20.000 lbs. Cuma kalau kita pasang double motor itu akinya harus 2 yang support gitu, dan minimal 650 cca per aki, maka aki 2. Terus alternator juga harus support. Ini alternator pakai 250 ampere yang kita develop itu di saat idle itu sudah 180 ampere. Jadi saat idle aja sudah 180 ampere, itu suatu performance alternator yang sangat penting dibutuhin untuk teman-teman yang butuh setrum yang listrik supply ke aki yang gede. Semakin gede aki, semakin dia mudah habis karena CCA-nya gede. Nah, tapi juga semakin mudah diisi, semakin cepat diisi gitu kan. Makanya butuh alternator yang ampernya gede. Terus alternator itu juga bisa dipakai selain untuk mobil orang-orang suka winching atau off-road, itu juga untuk kontes audio. Ya, sangat disaranin pakai alternator ini. Lagi di develop juga untuk Fortuner, untuk Innova, untuk Pajero Sport, itu lagi kita develop. Harusnya sih 2 minggu ini selesai itu alternator. Garansi spare partnya juga banyak, dan bisa di-load, bisa dites, maksudnya ada dyno alternator. Ngomong-ngomong double motor jadi ke alternator, karena banyak teman-teman yang upgrade winch tidak upgrade supportingnya, aki, alternator, kabel itu nggak support. Terus yang over lagi adalah mobil ini udah pakai G-Turbo Green. Nah, G-Turbo Green kita naikin busnya dari standarnya 0,6 ke 1,3 ini. Karena apa? Karena koplingnya masih standar. Kalau koplingnya udah racing bisa kita naikin lagi, tapi ini cukup banget. 1,3 itu torsinya sudah 500 lebih, hampir 600 Newton. Udah sangat happy lah bawanya. Karena itu pasti kita kemarin yang kelamaan ini adalah kita set up klepnya, valve sim valve-nya itu begitu dibongkar mobilnya kan dapat bekas nih, begitu dibongkar ganjel-ganjelan semuanya. Makanya harus dibenerin itu pekerjaan itu. Jadi jangan pernah diganjel lah. Orang-orang itu kalau diganjel nanti ganjelnya bakal hancur, dihancur masuk ke mesin. Ganjelnya biasanya besi kan, tembaga atau besi gitu, hancur masuk ke mesin, masuk ke metal gitu kan, bahaya. Terus setup bos pom seperti biasa, kita setup harian aja, nggak racing amat, karena biar masih bawanya enak, solarnya juga nggak boros-boros amat. Terus knalpotnya 3 inch dari PPD.
Ini udah nyaman banget, ini nyaman. Oh ya, ada lagi yang over menurut saya, loker belakang pakai ARB. Pasang loker juga, tapi memang di saat kita masuk ke area lomba kuda itu rata-rata tanah. Jadi mobil ini kadang-kadang narik float di kondisi hujan, licin. Nah itu loker berfungsi banget. Nggak kuat lagi di winch ke depan. Jadi winchnya bukan untuk off-road, tapi dipakai untuk recovery. Gitu, rencananya begitu. Terus apalagi ya? Ya udah lainnya similar lah. Banyak pakai AT gitu. Pakai AT nggak apa-apa, karena ada winch, ada loker. Jadi mobil masih nyaman banget dipakai 35. Kenapa sengaja kita set upin, kita apa ya, saranin pakai 35 supaya grip ke aspalnya maksimum, karena lebarnya 2,5 in, 12,5 in. Jadi saat kita ngerem dada atau kita akselerasi gitu, nanjak gitu, grip yang ke aspal itu maksimum. Dan kita sapirin yang AT, selain dia memang comfort, nyaman juga, gripnya optimal gitu loh. Bahaya banget kalau gripnya nggak optimal, geret narik float seberat 2,5 ton gitu kan. Itu ya, ini beberapa modifikasi yang memang kita sudah setup. Bumper belakangnya juga khusus. Sebenarnya nggak sih, itu bikinannya Metalcraft yang udah ada towing hooknya yang kuatnya memang 3,5 ton sebenarnya. Jadi aman lah untuk sasis, aman. Banyak sekali sasis VX yang narik itu, kakak tua itu ketarik sampai sasisnya itu nggak lurus lagi, ketarik ke belakang gitu. Nah itu gara-gara langsung ke kakak tua. Kalau pakai bumper ini jadi stiffness gitu loh, ada di penguat sasis. Nah, jadi lebih aman untuk sasis. Kita lanjut eksterior. Kita lihat dari mobilnya Pak Rizwan ini, yang mobil overland dengan spek yang over menurut saya. Nah salah satu ini yang kita cerita Wind Tractech, windnya kan halus banget, nggak ada bunyi-bunyi rek, bener-bener siem, kayak udah mirip GP100 aja lah. Makanya di Defender kita pasang juga ini, pede aja besok kita ikut GOX. Terus aku ceritanya bukan itu, tapi ceritanya yang paling penting adalah bagaimana kita tim Metalcraft itu bikin bumper yang bisa plug into GP100 atau ke double motor lainnya, atau ke Tractech. Jadi ini tinggal pasang aja, udah semuanya bautnya ada 1, 2, bawah ini ada 2 lagi, berarti 4, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 10 bolt. Nah, Wind ini semua orang masang winch itu hati-hati masalah bracket. Kenapa? Karena Wind ini bekerja berat sekali. Winch ini 20.000 lbs. 20.000 lbs itu sama dengan sekitar hampir 10 ton. Nah, kan? Nah, bracket ini harus kuat nahan itu gitu loh. Jadi kalau bracketnya twist atau gerak, itu windnya rusak dah. Jadi setiap masang wind apapun itu harus bracketnya harus benar. Nah, satu itu. Yang kedua, mudah dicopot. Jadi jangan sampai kita nyopot winch harus nyopot bumper. Wow, setengah mati kalau di hutan. Jadi mau nyopot winch yang kalau bisa nggak usah nyopot bumper gitu kan. Kalau mobil extreme off-road ya beda dengan mobil yang fashion, mobil overland yang memang windnya jarang-jarang pakai, ya beda kasus. Terus wind itu bumper itu harus kuat tapi enteng gitu kan. Nah ini semua disimulasikan pakai SolidWorks, bobotnya sangat ideal. Kalau mau nanya lebih detail lagi bisa ke Metalcraft, copy IC-nya Mbak Via, akan dilayanin. Kamu mau bikin bumper buat apa, winch-nya apa, lampunya apa, semuanya. Contoh ini lampu ini bracketnya juga pas, maju mundurnya pas, bracketnya pas, bautnya pas, karena memang lampunya pakai steady. Ini bisa juga pakai ARB Solis, bisa juga apa, tapi bracketnya memang udah benar gitu. Terus antennya, bracket anten juga ada, udah disiapin. Nah ini ada fog lamp. Ini awalnya sein-nya udah masih di sini sama di sini, jadi kita bisa pasang fog lamp lebih fungsional. Nah bumper ini juga ditopang oleh set protector. Set protectornya ini seamless, jadi kuat aja buat lift jack. Set protector atau pijakan kaki samping itu syaratnya kalau mobilnya gede gini, atau mobil off-road atau mobil overland itu harus kuat diangkat pakai high lift jack. Jadi desainnya harus benar, sekaligus sebagai penguat atau reinforcing bumper depan. Jadi efisien dari sisi bobot maupun dari
kekuatannya gitu kan. Terus selain tadi G-Turbo, ternyata mobil ini sudah dipasang intercooler juga. Intercoolernya made in Metalcraft juga, harganya murah 8 jutaan kalau nggak salah. Sudah fungsional banget. Jadi kalau sudah G-Turbo, udah bos pom udah di-upgrade, udah knalpot racing, intercooler boleh pasang. Nah, ada beberapa yang salah. Menurut saya kadang-kadang orang berpikiran bahwa pasang intercooler tenaganya naik. Oh iya kalau dipakai di tol, tapi kalau enggak dalam kota atau mobil off-road gitu, kadang-kadang malah turun. Bukan turun, tapi lagi gitu kan. Karena turbo harus menuin volumetric intercooler dulu. Nah, kalau full turbo standar, saranku nggak usah pakai intercooler deh. Bikin mobilnya agak lag gitu. Tapi kalau intercooler itu dipasang setelah kita upgrade turbo gitu kan. Nah, kalau ada turbo sebaiknya pasang. Enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus yang perlu diperhatiin lagi kalau masang winch ini, kabel harus benar-benar dipakai NYAF 70 mili, preskun itu wajib. Terus pull akinya juga harus yang bagus, karena kalau nggak bisa jadi penghantar arus listrik yang baik, malah jadi resistansi gitu, menghambat. Oke, kaki-kaki hampir semua di rebuild karena mobil ini dapat kurang begitu oke. Jadi harus rebuild semua. Itu shock breakernya pakai Tough Dog semua. Tough Dog foam cell itu recommended banget untuk mobil-mobil begini karena harganya murah, foam cellnya bagus, pernya juga 0300 ini. Terus shock breaker setirnya Tough Dog SP udah cukup banget. Teman-teman, berapa ya harganya? 20 jutaan gitu satu set ini. Jadi sangat worth it lah. Apa bedanya dengan Allman Emu? Nah, bedanya Allman itu gas shock. Jadi relatif lebih keras dan lebih limbung gitu. Kalau dipakai di jalan raya atau ditambah-tambah beban. Allman Emu Sport maupun klasik. Foam cell lebih diem gitu. Walaupun untuk off-road lebih diem lagi gitu. Terus oh ya ketinggalan ini bumper udah dilubangin nih. Lubangnya ini untuk buat baut sini. Buat ngencengin baut gigal pin, jadi udah sangat proper lah. Terus ini lubang ini buat apa? Ini buat sling ke gardan kalau winch berat gitu, off-road ekstrim. Yang lain hampir seperti biasa kita modifikasi. Peleknya pakai udah kena lumpur nih, pelek baru 702 method. Ban ini recommended banget. Ada satu merek lagi yang lebih murah tapi juga oke, itu Delium AT yang baru. Dari dulu generasinya Terra Rider, ini baru produksi baru, itu bagus banget karena kembang tengahnya itu AT, sampingnya itu MT. Nah, ini lagi OTW ke Jogja, besok kita pasangin di mobil kita review. Pasti bagus lah. Kalau dilihat dari data spesifikasi teknis dan uji cobanya dia di pabrik, bagus. Tinggal kita tes saja. Ada Darcy Ellipse, ini Batwing karena dipakai untuk selalu di lapangan, jadi sangat penting. Roof racknya dari Metalcraft seperti biasa. Ada sense slider juga, jadi ya itu tadi. Kalau kita setupnya memang pakai AT supaya nyaman, sama gripnya yang paling utama karena bawa float itu butuh grip yang bagus. Tapi kan kadang-kadang lewat jalan lumpur slip winch udah, sama locker belakang. Nah, bumper belakang masih bikinan Metalcraft. Nah, ini aku cerita. Ada tambahan high lift jack yang tadi bilang. Percuma pasang high lift jack kalau rock slider atau post stepnya nggak kuat. Nah, mau dipakai untuk apa gitu? Dicantolin mana kan ya? Sulit juga. Nah, ini ada jerigen air. Biasanya kalau kuda itu butuh air yang jernih, itu pasang sini. Nah, ini towing point, nanti dipasang kakak tua, bisa dimasukin di baut kakak tua. Nah, dengan adanya ini, bumper ini jadi reinforcing sasis. Kalau langsung ke sasis, banyak aku temui sasis VX itu bengkok, hardtop bengkok. Ya, ini untuk menjaga itu. Sayang kalau sampai bengkok, benerinya sulit, setengah mati itu. Yang lain oke, semuanya. Ini ada lampu-lampu samping dari Steady semua. Safari snorkel. Kalau sudah pakai bumper begini, terus pakai safari snorkel, pakai roof rack, keren banget. Itu langsung keren lah, langsung off-road gitu. Sebenarnya banyak ini upgrade rem juga di BE semua. Nah, kemarin kita saranin juga upgrade. Kenapa? Karena bobot yang ditanggung dia itu saat bawa float berat. Terus rem itu pasti bekerja lebih dari kemampuan atau lebih dari
standarnya dia, makanya kita harus upgrade. Salah satunya pakai disknya dari DBA Australia yang gold, itu yang paling bagus, yang paling mudah melepas panas sebenarnya dia. Di brake padnya juga, terus selang remnya juga, terus minyak remnya juga gitu loh. 5.1 dari Motul itu top. Harganya nggak mahal, tapi harus tahu gitu loh bahwa kalau VX kita kebutuhannya apa gitu. Kalau kebutuhannya buat narik-narik gitu pasti remnya panas, karena dia ngerem bodinya dia juga plus apa yang dia bawa gitu. Nah itu penting juga kita saranin itu. Terus yang lain banyak banget, ini mobil hampir rebuild sampai kaca-kaca, karet-karet semua kita ganti karena memang dapatnya nggak bagus. Sampai jok-jok barang kita benerin semua. Mobil ini habis berapa kira-kira? 400 jutaan. Sem. Tapi ya nggak apa-apa lah, puas lah. Dia aku lupa, aku belinya 300 kayaknya. Jadi 700 juta lah, oke lah, asal dipakai. Kalau nggak dipakai itu yang saya pakai ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi mesin enak. Aku khawatir kemarin karena kita sudah bongkar atasnya, SIM-nya berantakan. Benerin ternyata sekarang nyaman, jadi nggak perlu overhaul mesin. Oli pakai bagus ini karena iya ada beberapa temen di luar Jawa itu ngeluh G-turbonya jebol. Turbonya G-turbo bikinan Australia kok gampang jebol, gimana. Ternyata tanya olinya pakai apa, olinya pakai oli lokal, speknya non turbo lagi. Ampun dah. Gini, turbo itu bekerja maksimum itu ya average 400 derajat lah kita bicara. 400 derajat itu oli dia bekerja, dia itu muter itu pakai shaftnya itu dipenuhin oli gitu supaya dia masih bisa muter. Nah oli kita, oli yang kalau oli tidak speknya turbo atau oli yang tidak bagus itu tidak bisa ngelumasin suhu shaft yang 400 derajat itu. Jadi macet pasti, begitu macet kocak, begitu kocak bubar turbonya. Nah makanya pilihlah oli yang oke lah, itu untuk jangka panjang gitu loh. Sama kalau masang turbo harus ada rayannya harus benar. Waktu nyalain pertama itu oli harus penuh dulu baru dinyalain dengan cara ya kalau 80 series ya nozzle-nya buka dulu starter sampai olinya penuh dulu baru pasang. Nah gitu-gitulah. Itu SOP standar sebenarnya, cuman kita ngingetin aja lagi supaya tidak salah kaprah. Ada beberapa teman lagi Hilux di Papua gitu, kirim turbo jebol, jebol lagi. Olinya bagus nggak bagus, tekanannya oli bagus, olinya pakai apa? Ampun, olinya pakai oli biasa murah gitu, bukan oli spek turbo, ya bubar semua karena Hilux itu standarnya udah 1 bar gitu loh. VX masih untung 0,6 bar. Lebih panas di Hilux. Jadi ya oli itu utama untuk mendinginkan turbo gitu. Kira-kira gitulah.